Kita beralih ke segmen Pernik Ramadan. Pemirsa, Masjid Raden Said Kuning yang terletak di Desa Onje, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, merupakan masjid tertua di Kabupaten Purbalingga. Masjid ini pertama kali berdiri pada tahun 1300 Masehi. Seperti apa sejarah berdirinya masjid ini? Berikut liputannya. Beginilah suasana Masjid Raden Said Kuning yang berada di Desa Onje, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga yang berdiri tahun 1300 silam. Bangunan masjid ini terdapat 2 ruangan sholat untuk pria dan wanita, serta bangunan tambahan pada bagian depan. Bangunan ini terdapat 4 tiang kayu jati, mimbar kayu jati, dan beduk peninggalan Wali Songo. Takmir Masjid Raden Said Kuning M. Maksudi mengatakan, Masjid Said Kuning didirikan oleh Syekh Syamsuddin tahun 1300 Masehi yang datang dari Timur Tengah ke Tanah Jawa. Saat itu Syekh Syamsuddin hendak melaksanakan sholat tahajud, namun belum ada tempatnya karena Desa Onje saat itu masih berupa perbukitan dengan pepohonan yang lebat. Kemudian beliau mendirikan tempat sholat dengan 4 tiang dari pohon pakis dengan dinding daun pakis dan atap dari ijuk. Namun tak lama beliau meninggalkan Desa Onje yang belum berpenghuni. Kemudian pada tahun 1500 datang Wali Songo ke Desa Onje yang saat itu belum berpenghuni. Selanjutnya para Wali Songo merenovasi tempat sholat tersebut dengan mengganti tiangnya dengan pohon jati yang hingga saat ini masih ada. Selanjutnya masjid ini dibangun dindingnya dengan tembok oleh Adipati Onje yang sampai saat ini masih ada. Konon menurut cerita asal-usulnya Masjid Raden Said Kuning itu berdiri pada tahun 1300 oleh Syekh Syamsuddin. Konon menurut cerita Syekh Syamsuddin itu orang Timur Tengah datang bersamaan dengan Syekh Subakir. Kalau Syekh Subakir di Magelang, kalau Syekh Syamsuddin di Purbalingga tepatnya di Onje. Konon, menurut cerita orang tua itu, konon malamnya mau melaksanakan sholat tahajud, tidak ada tempat. Akhirnya bikin sendiri, terdiri dari pohon pakis dulu. Terus singkat cerita, Syekh Syamsuddin Maulana cara sekarang itu namanya pergi, ya karena belum ada manusia, wong tujuannya menyebarkan agama Islam karena belum ada manusia, karena Onje dulu itu masih alas atau gunung gitu loh ya. Makanya masjidnya itu sama desanya tuh duluan masjidnya. Kalau masjid 1300, kalau desanya 1600. Nah, terus kedatangan Wali Songo ke sini. Nah, kalau menurut cerita itu Wali Songo ke sini itu hanya 4 yang datang ke sini. Nah, malamnya itu mandi di Tempuran 3, naik ke atas, terus nggak tahunya di sini mau melaksanakan sholat tahajud, ada masjid kecil, jadi nggak muat, akhirnya direhab, dibesarkan. Nah, terus diganti kayu jati, sampai sekarang masih kayu jati. Nah, itu kayu jati masih sampai sekarang. Tinggalannya Wali Songo. Itu terus tahun 1600 ditambahi tembok, sampai sekarang masih temboknya. Pada tahun 1600 itu Adipati Onje. Nah, kalau yang di luar ini adalah rehaban yang belum lama. Tapi kalau yang asli belum pernah direhab, masih asli. Masjid ini biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, pengajian, tadarus, taraweh, belajar Al-Quran, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Diharapkan kepada para generasi muda nantinya dapat nguri-nguri masjid ini untuk syiar Islam. Dari Purbalingga, Samyono, Banyumas TV melaporkan.